Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Berkapedia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan video tentang budidaya ikan patin sistem bioflok yang menguntungkan. Tapi sebelum lanjut mohon dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan info-info yang lain. Sobat Berkapedia, budidaya ikan sistem bioflok memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya adalah bisa diterapkan di tempat tertutup, lebih hemat lahan, air dan pakan, serta produktivitasnya tinggi. Keunggulan lainnya, budidaya ikan sistem bioflok bisa diterapkan di lahan sempit dan kolam yang kecil, padat tebar tinggi, dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, ikan yang dibudidayakan dengan sistem bioflok dagingnya juga lebih higienis dan memiliki rasa lebih enak. Sobat Berkapedia, lantas bagaimana teknik budidaya ikan patin sistem bioflok? Bagi yang berminat simak video ini sampai selesai. Inilah budidaya ikan patin sistem bioflok yang menguntungkan. 1. Persiapan wadah. Sebelum menekuni budidaya patin sistem bioflok, langkah awal yang perlu disiapkan adalah pembuatan wadah budidaya berupa kolam. Bahan untuk kolam mini bisa berupa bak tembok atau terpal. Kolam dibuat berbentuk bundar dengan pintu pengeluaran dibuat di bagian tengah. Sobat Berkapedia, mengingat dalam budidaya sistem bioflok ini menggunakan padat penebaran tinggi dan suplai oksigen yang cukup, maka perlu juga disiapkan mesin blower yang dihubungkan dengan listrik. Setiap kolam yang berukuran sekitar 3 meter kubik memerlukan sekitar 6 titik aerasi yang terhubung dengan blower. Bila wadah budidaya sudah siap, berikutnya dibersihkan dan disuci hamakan dulu dengan cara mengisinya dengan air setinggi sekitar 80 cm, lalu diamkan selama 2 hari. Setelah itu masukkan kaporit 15-30 ppm. Sehari kemudian air dibuang dan dikuras. Berikutnya, masukkan air kembali ke dalam wadah setinggi 30-40 cm. Masukkan juga probiotik yang mengandung bakteri Bacillus ssp, dengan dosis 100 ml per meter kubik air, molase 100 ml per meter kubik air dan garam krosok 1-3 kg per meter kubik air. Tambahkan pupuk ZA 0,2 kg, SP36 0,1 kg per meter kubik air, dan fermentasi secukupnya untuk menumbuhkan plankton. Biarkan selama 2-4 hari sambil air terus diaerasi. Bila air sudah berwarna coklat kehijauan, benih patin berkualitas ukuran 7-9 cm ditebarkan dengan kepadatan 1000-1500 ekor per meter kubik air. Perawatan. Sobat Berkapedia, setelah benih ditebarkan, selang sehari kemudian benih diberikan pakan berbentuk butiran yang ukurannya kecil disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Pakan diberikan sehari 2 kali dengan dosis 3%. Sebelum diberikan, pakan perlu direndam dalam wadah berisi air yang sudah diberi molase agar pakan mengembang. Untuk meningkatkan daya serap nutrisi pakan, perlu dilakukan fermentasi pakan selama 2 hari dengan mencampur probiotik 5 ml per kilogram pakan. Sobat Berkapedia, bila vlog sudah terbentuk, pemberian pakan bisa dikurangi dengan cara dipuasakan atau diturunkan 70%.
Setelah vlog cukup bagus, bisa dilakukan oplos pakan yaitu pakan dengan protein 31% dicampur dengan pakan 15% dengan perbandingan 1:1. Setiap hari sekali usai pemberian pakan, kotoran sisa pakan yang mengendap bisa dibuang dengan cara membuka atau memiringkan paralon atau pintu pengeluaran air. Air yang dibuang cukup sebanyak 1% saja. Perawatan lainnya, setiap 5-7 hari sekali air kolam perlu ditreatment dengan pemberian probiotik 100 ml per meter kubik air dan molase 100 ml per meter kubik air. Usai diberi probiotik dan molase, sehari kemudian air dikapur atau diberi dolomit. 50 gram per meter kubik dan tepung tapioka 250 gram per meter kubik. Setiap 5-7 hari sekali, air kolam juga perlu dinaikkan setinggi 10 cm sampai batas optimum 80 cm. Sebulan setelah penebaran, ikan perlu degrading. Sebelum digrading ikan dipuasakan. Grading dilakukan saat cuaca baik dan kondisi ikan benar-benar sehat. Grading dilakukan dengan menggunakan alat berupa ember yang berlubang sisi tepi dan dasarnya. Sobat Berkapedia, panen biasanya dilakukan setelah 2 bulan pemeliharaan, yakni setelah ukuran ikan mencapai 3-4 ekor sekilo atau sesuai dengan permintaan pasar. Saat panen ini perlu dilakukan sortir, hanya ukuran ikan yang sesuai permintaan pembeli yang dijual. Sedangkan ikan yang berukuran lebih kecil kembali dipelihara. Demikian juga ikan yang berukuran lebih besar bisa dijual dengan harga tersendiri yang lebih tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang budidaya ikan patin sistem bioflok yang menguntungkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe dan share supaya Anda tidak ketinggalan info-info yang lain. Terima kasih.